Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang lagi di Brand Academy Semarang. Oke, setelah teman-teman kita libur selama 1 tahun, hari ini, sore hari ini, ketemu lagi dengan KTO. Kita hari ini belajar materi baru yang menarik yang di sekolah. Nah, topiknya apa? Topiknya hari ini adalah kita belajar hubungan diskriminan dengan persamaan kuadrat. Jadi kita mencari kira-kira hubungan mereka itu apa? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Nah, dasarnya ini kakak akan coba kenal lagi bentuk umum ya, namanya persamaan kuadrat di SMP ya. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Itu bentuk persamaan kuadrat atau PK gitu ya. Nah, terus di SMP diajari bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu menggunakan rumus ABC ya, atau rumus kuadrat. Kalau di SMP bilangnya apa? Yaitu x 1,2 itu sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4 kali a kali c dibagi berapa? 2a. Masih ingat toh di SMP? Oke, sip. Nah, sekarang kita mau melihat lebih khusus lagi. Coba teman-teman lihat di bagian b kuadrat min 4a kali c. Nah, di dalam matematika itu kita kasih nama diskriminan. Nah, jadi simbol diskriminan itu adalah D. Diskriminan itu kita simbolkan dengan huruf D besar. Nah, D itu apa? Yaitu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, ini adalah diskriminannya. Nah, masih ingat nggak? Kata-kata diskriminan itu kan artinya mendiskriminasikan. Ada yang tahu artinya apa? Betul, membedakan. Jadi, fungsi dari diskriminan itu apa? Untuk membedakan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi kegunaan diskriminan untuk membedakan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada apa aja? Kita mau cek satu persatu ya, yaitu jenis akar persamaan kuadrat. Oke, yang pertama ya. Yang pertama adalah jika D-nya lebih besar dari 0. Nah, ingat lagi, D-nya itu lebih besar dari 0. Akibatnya apa? Nanti ya soalnya jadi nanti X1 X2-nya sama dengan negatif B plus minus. Ingat, ini itu bisa kita ganti dengan huruf apa? Huruf D. Diskriminan. Berarti menjadi akar D dibagi dengan 2A. Sampai sini ya. Nah, karena D-nya lebih besar dari 0, maka efeknya apa? Akibatnya apa? Maka akan terdapat dua akar real ya, terdapat 2 akar real, yaitu kita sebut saja adalah X1 itu sama dengan min B plus akar D dibagi dengan 2A, dan X2-nya itu adalah negatif B min akar D dibagi dengan 2A. Nah, ada 2 serta grafik memotong sumbu X di
dua titik, karena akarnya dua berarti dia memotong di dua titik. Misalnya kalau saya buat sketsanya kayak apa gitu ya, sketsnya seperti nanti. Misalnya ada garis atau sumbu Y gitu ya, sumbu X ya, ada sumbu X seperti ini. Nanti kemungkinan akan ada dua gambar grafiknya yang memotong, yaitu seperti warna biru ini. Nah, ini memotong di dua titik. Kemudian yang kedua, kurvanya ini seperti mangkok nih. Nah, ada dua nih. Kemungkinannya seperti bentuk huruf U atau seperti huruf N, karena dia memotong di dua titik di sumbu X. Sampai bisa nangkap ya. Jadi jenis pertama adalah dia akan memotong dua titik di sumbu X, mengakibatkan ada dua akar real yang berbeda. Yang kedua, kita coba cek ya. Yang kedua adalah jika D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0. Jadi nanti kita akan ganti D-nya itu sama dengan 0. Jadi ini X1,2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Nanti D-nya kita ganti dengan angka 0, sehingga menjadi min B plus minus akar 0 per 2A. Ada yang tahu akar 0 berapa? 0. Oke, sip ya. Berarti nanti min B plus minus 0 alias apa? Ya min B ya. Berarti menjadi negatif B dibagi 2A. Nah, akibatnya apa? Ketika nilai D-nya sama dengan 0, maka akan terdapat dua akar yang apa? Kembar ya, kembar ya. Berarti akan ada, maka akibatnya akan terdapat dua akar kembar, yaitu X1 akan sama dengan X2 akan sama dengan apa? Min B per 2A. Itu akibatnya. Serta grafik menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung di berapa titik? Cuma satu ya. Menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau kita buat sketsanya buat ini gambar kasarnya ya. Oke, yang pertama yang warna biru nih, dia seperti itu tadi. Nah, ini loh, dia menyinggung di satu titik tok. Kemudian yang merah bentuknya tidak seperti ini. Nah, nanti gambar grafiknya seperti itu. Jadi ini adalah secara geometri gambarnya. Kalau yang U seperti yang biru ini, sedangkan kalau yang merah seperti M. Hanya menyinggung di satu titik karena dia punya dua akar yang kembar. Sampai sini bisa nangkep ya. Oke, yang ketiga kita akan coba jika D-nya itu kurang dari 0. Jadi D-nya kurang dari 0, kira-kira seperti apa ya? Kita akan coba. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, berarti jadi X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar dari negatif D. Kan kurang dari 0, berarti dia negatif. Bisa nangkep ya? Negatif D dibagi dengan 2A. Sampai sini aman? Nah, negatif D itu kan bisa didapat dari negatif 1 dikalikan dengan D. Berarti menjadi X1, X2 sama dengan min B plus minus akar negatif 1 kali akar D. Sampai sini bisa nangkep ya? Dibagi dengan apa? 2. Nah, simbol dari akar negatif 1 ada yang tahu itu istilahnya apa? Imajiner. Jadi nanti kita simbolkan namanya adalah bilangan imajiner. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah huruf I, ya, huruf I.
Oke, sampai sini bisa nangkap semuanya? Aman ya? Oke, sip. Nah, kemudian kita coba lagi kita hitung sehingga jadi ini X1, 2 akan sama dengan min B plus minus I kali apa? Akar D dibagi 2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia akan dapat 2 akar yang tidak real karena imajiner. Kesimpulannya maka akan terdapat 2 akar tidak real, yaitu X1 sama dengan min B plus I akar D dibagi 2A, dan X2 nya adalah min B min I akar D per 2A serta grafik. Kira-kira grafiknya gimana? Ada yang tahu? Betul, dia nggak potong juga nggak nyinggung, jadi ya, serta grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, kalau kita visualisasikan menggunakan sketsa grafik, nanti kira-kira kemungkinan seperti ini. Yang pertama yang biru itu kayak gini loh, betulnya. Nah, dia nggak mau nggak nyinggung, gitu ya. Terus yang merah nanti bisa seperti ini. Nah, dia nggak mau nggak nyinggung. Sampai sini dulu. Bisa nangkap teman-teman semuanya? Aman? Oke, sekarang kita mau simpulkan. Berarti ketika kita mau menentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat, kita hanya menggunakan nilai dari diskriminan. Oke, yang pertama, kalau nilai diskriminannya dia kurang dari 0, kira-kira akibatnya apa? Oke, akibatnya adalah nanti dia akan bernilai imajiner kalau kurang dari 0, yaitu apa? Punya 2 akar yang tidak real. Efeknya apa efeknya kira-kira? Betul, oke. Efeknya adalah gambarnya tidak menyinggung dan tidak potong sumbu X. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0, kira-kira akibatnya apa? Oke, betul. Jadi nanti akan ada 2 akar kembar. Akibatnya kalau secara gambar bagaimana? Dia menyinggung, ya. Dia akan menyinggung sumbu X kalau secara gambar. Nah, kemudian terakhir kesimpulannya, kalau nilai D-nya lebih besar dari 0, akibatnya apa? Oke, akan ada 2 akar real, ya. Sehingga secara gambar nanti dia ngapain? Dia akan memotong, betul ya, memotong 2 titik di sumbu X. Sampai sini dulu teman-teman untuk konsep dasar dari hubungan diskriminan dengan persamaan kuadrat. Sekarang kita tahu hubungan mereka bukan cuma baik-baik saja, tetapi lebih dari itu bahwa diskriminan punya fungsi dan kegunaan untuk ngecek jenis-jenis akarnya itu seperti apa. Sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, aman? Oke, nanti silakan dicatat, difoto juga boleh. Ya, habis ini kita akan coba untuk latihan bentuk-bentuk variasi soal dari hubungan diskriminan dengan persamaan kuadrat. Oke, thank you, silakan ditulis dulu dan silakan difoto bagi yang mau foto. Terima kasih.